Nah, ini merupakan sesuatu hal yang barangkali tanpa harus mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi seolah-olah menjadi the most recent phenomena. Kita semua tahu itulah penyakit yang terjadi zaman Orde Baru. Hanya dulu dibuatnya secara tertutup, tapi sekarang dengan kecanggihan, karena kemampuan dari kekuasaan, dia bisa mengkooptasi decision making process juga. Kelihatannya demokrasi, kelihatannya melalui proses check and balance. Tapi di dalam dirinya unsur mengenai konflik kepentingan dan tanpa etika begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut, Pak. Ada suatu saat saya membuat rapat. Dan rapat ini jelas berhubungan dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada dari beberapa yang kita undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu. Kami biasa, dan saya mengatakan dengan tenang, bagi yang punya afiliasi dengan apa yang sedang kita diskusikan, silahkan keluar dari ruangan. Memang itu adalah tradisi yang kita coba lakukan di Kementerian Keuangan. Kebetulan mereka adalah teman-teman saya. Tapi teman-teman saya itu dengan bitter mengatakan, Mbak Ani jangan sadis-sadis amat lah kayak gitu. Kalaupun kita suruh keluar juga diem-diem aja, nggak usah caranya kayak gitu. Saya ingin menceritakan cerita seperti ini kepada Anda bagaimana ternyata konsep mengenai etika dan konflik kepentingan itu bisa dikatakan sangat langka di Republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh. Jadi tadi kalau MC-nya mengatakan bahwa saya seperti orang yang mau menjelaskan di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di dalam saya malah dianggap seperti orang yang cerita yang enggak-enggak aja. Belum kalau di dalam konteks politik besar, kemudian wah ini konsep barat, pasti ya saja Sri Mulyani, neolit. Jadi saya mungkin akan mengatakan bagaimana ke depan di dalam proses politik. Tentu adalah suatu keresahan buat kita. Karena episode yang terjadi beberapa kali adalah bahwa di dalam ruangan publik, rakyat atau masyarakat yang seharusnya menjadi the ultimate shareholder dari kekuasaan, dia memilih kepada siapapun menjadi CEO dari Republik ini, dan dia juga memilih orang-orang yang dia minta untuk menjadi pengawas atau cek terhadap CEO-nya. Dan proses ini ternyata juga tidak murah dan mudah. Sudah banyak orang yang mengatakan untuk menjadi seorang jabatan eksekutif dari level kabupaten, kota, provinsi membutuhkan biaya yang luar biasa, apalagi presiden pastinya. Dan biayanya sungguh sangat tidak bisa dibayangkan untuk suatu beban seseorang. Saya Menteri Keuangan, saya biasa mengurusi ratusan triliun bahkan ribuan. Tapi saya tidak kaget dengan angka. Tapi saya akan kaget kalau itu menjadi beban personal. Seseorang akan menjadi kandidat mengeluarkan biaya sebesar itu. Kalkulasi mengenai return on investment saja tidak masuk. Bagaimana Anda mengatakan, dan waktu saya mengatakan, saya lihat struktur gaji pejabat negara sungguh sangat tidak rasional. Dan kita pura-pura tidak boleh menaikkan, karena kalau menaikkan dianggap kita mau menyejahterakan diri sebelum menyejahterakan rakyat. Sehingga muncullah anomali yang sangat tidak bisa dijelaskan oleh logika akal sehat. Makanya tadi Rocky bilang yang ada akal miring. Saya mencoba sebagai pejabat negara untuk mengembalikan akal sehat dengan mengatakan strukturnya harus dibenahi lagi. Namun tetap toh tidak bisa menjelaskan suatu proses politik yang begitu sangat mahalnya. Sehingga memunculkan suatu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sumber financial.
Dan disitulah kontrak terjadi. Di tingkat daerah tidak mungkin itu dilakukan dengan membayar melalui gajinya. Bahkan melalui APBD-nya pun tidak mungkin. Karena size dari APBD-nya kadang-kadang juga tidak sebesar. Atau mungkin juga lebih sulit. Sehingga yang bisa adalah melalui policy. Policy yang bisa dijual belikan. Dan itu adalah bentuk hasil dari suatu kolaborasi. Pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini di dalam konteks bahwa produk dari kebijakan publik melalui sebuah proses politik yang begitu mahal sudah pasti akan distorted dengan struktur yang membentuk awalnya. Karena kebijakan publik adalah hilirnya, hasil akhir. Hulunya yang memegang kekuasaan, lebih hulu lagi adalah prosesnya untuk mendapatkan kekuasaan itu sedemikian mahal. Dan itu akan menjadi pertanyaan yang konstan untuk sebuah sistem demokrasi. Maka pada saat kita dipilih atau diminta untuk menjadi pembantu atau bagian dari pemerintah, tentu kita tidak punya ilusi bahwa ruangan politik itu vakum atau hampa dari kepentingan. Politik di mana saja adalah tentang kepentingan. Dan kepentingan itu kawin di antara beberapa kelompok untuk mendapatkan kekuasaan itu. Hasil perkawinannya adalah siapa saja yang pada akhirnya menjadi pemenang. Kalau pada hari ini tadi disebutkan ada yang menanyakan atau menyesalkan, ada yang menangisi, ada yang gelok. Kenapa kok Sri Mulyani akhirnya memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan? Tentu ini adalah suatu kalkulasi di mana saya menganggap bahwa sumbangan saya atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sebuah sistem politik di mana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah kartel. Saya lebih suka pakai kata kawin. Walaupun jenis kelaminnya sama. Karena politik itu lebih banyak lakinya daripada perempuan, makanya saya katakan tadi. Hampir semua ketua partai politik laki kecuali satu. Dan di dalam bahwa di mana sistem politik tidak menghendaki lagi atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa dimunculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tanggung jawab untuk menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan mengkhianati dengan berbuat korup. Saya tidak mengatakan itu gampang, sangat painful, sungguh painful sekali. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah mencucurkan atau meneteskan air mata untuk menegakkan prinsip itu. Karena ironinya begitu besar. Sangat besar. Anda memegang kekuasaan begitu besar. Anda bisa, Anda mampu, Anda bahkan boleh, Anda bahkan diharapkan untuk mengebiusnya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman.
dan Anda tidak mau.